Wah, wah, negeri yang katanya kaya ini rupanya sedang gelisah. Di atas tanah yang subur dan penuh sumber daya, suara rakyat Tabalong menggema, kenapa kami hanya jadi penonton di tanah sendiri? Di tengah gegap gempita pembangunan dan deru mesin perusahaan raksasa, ternyata masih banyak warga lokal yang hanya bisa menatap dari balik pagar proyek. Ironi itu mencuat lagi ketika Ketua DPD Gerakan Pemuda Asli Kalimantan, Gepak, Tabalong, Raymond Bhima Persadha, angkat bicara. Dengan nada menahan kecewa, Raymond menyampaikan keresahan yang seolah sudah menjadi rahasia umum di bumi Sarabakawa. Kuota tenaga kerja lokal masih belum berimbang dibanding pekerja dari luar, katanya, seolah menyindir dengan sopan tapi tajam. Sebuah kalimat sederhana, namun di baliknya tersimpan seribu tanya. Apakah benar Tabalong tidak punya SDM yang layak? Atau memang tak diberi kesempatan? Di ruang-ruang rapat yang dingin berpendingin udara, mungkin data dan angka tersusun rapi. Tapi di warung kopi pinggir jalan, cerita pengangguran lebih banyak bergaung. Raymond mengaku, pihak DPRD sudah pernah meminta data kuota pekerja lokal dari perusahaan-perusahaan besar di Tabalong. Namun, jawaban itu entah terselip di tumpukan kertas, atau sengaja dibiarkan mengendap tanpa arah. Sudah diminta, tapi sampai sekarang belum juga dipenuhi, ucapnya dengan getir. Mungkin data itu memang sulit ditemukan, atau mungkin terlalu jujur untuk ditampilkan. Sebab jika benar keluar ke publik, bisa jadi banyak mata akan terbuka bahwa tanah kelahiran mereka ternyata lebih ramah bagi pendatang. Raymond, yang juga sekretaris Komisi I DPRD Tabalong, tak menutup mata bahwa keluhan warga sudah makin sering terdengar. Ada yang datang langsung padanya, dengan wajah cemas dan suara lirih, meminta tolong dicarikan pekerjaan di perusahaan. Bayangkan, di tanah yang katanya kaya akan peluang, anak-anak mudanya justru harus memohon hanya untuk jadi bagian kecil dari roda ekonomi. Banyak yang nganggur, banyak yang kesulitan, tutur Raymond. Kalimat itu pelan, tapi mengguncang. Ia pun berharap agar perusahaan tak hanya datang untuk menggali hasil bumi, tapi juga menanam kepedulian bagi rakyat yang menjadi tuan rumah. Kalau ada pelatihan atau pemagangan, tolong prioritaskan warga yang berKTP Tabalong, ujarnya. Sebuah harapan sederhana, tapi sering terabaikan. Sebab seringkali, program pelatihan hanya menjadi simbol, sementara lapangan kerja nyata tetap tertutup rapat. Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Ferry Elpeni, pun ikut bersuara. Nada bicaranya senada, tapi dengan sentuhan realitas yang lebih keras. Ia melihat sendiri di media sosial, bagaimana warga mengeluh karena sulit mencari pekerjaan di tanah kelahiran sendiri. Kami tidak meminta rekrutmen dari luar ditutup, kata Ferry, tapi porsinya seharusnya lebih besar untuk warga kita. Kalimat itu menampar lembut para pengambil kebijakan. Sebab di balik porsi yang tidak berimbang, terselip cerita ketidakadilan yang terus berulang. Ferry mengingatkan, sudah lama DPRD menghimbau perusahaan untuk mempekerjakan tenaga lokal. Namun himbauan, kalau hanya berhenti di ruang rapat, tak ubahnya seperti angin lewat di antara gedung-gedung pabrik. Alasannya selalu sama, tenaga lokal non-skill. Tapi tidakkah seharusnya perusahaan ikut berperan membangun skill itu, bukan sekadar mengeluhkannya? Harusnya ada koordinasi antara perusahaan dengan Pemda, lewat Disnaker atau BLK, tegas Ferry. Ia tahu, tanpa kolaborasi, pelatihan hanya akan jadi slogan, bukan solusi. Di era ini, yang dibutuhkan bukan hanya investasi modal, tapi juga investasi moral, membangun manusia lokal agar berdaya di tanahnya sendiri. Ferry mengusulkan agar pelatihan diarahkan sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga tenaga muda Tabalong bisa terserap. Terutama yang di ring 1, mereka yang terdampak langsung aktivitas perusahaan, ujarnya. Sebuah logika sederhana, yang paling terkena dampak seharusnya paling dulu mendapat manfaat. Tapi kenyataannya, mereka yang di ring 1 justru sering jadi penonton, bukan pemain. Ironis, bukan? Ketika debu tambang menempel di baju mereka setiap hari, tapi gaji bulanan justru mengalir ke rekening orang luar daerah. Ferry bahkan menyinggung sisi ekonomi yang rasional.
mempekerjakan tenaga lokal itu lebih efisien. Perusahaan tidak perlu membiayai tiket, mes, atau fasilitas tambahan, jelasnya. Logika bisnisnya kuat, tapi entah kenapa, banyak perusahaan masih memilih cara yang mahal namun mengabaikan nilai sosial. Padahal, jika perusahaan lebih peka, keuntungan itu akan berlipat. Efisiensi dapat, citra publik pun meningkat. Tapi lagi-lagi, kepekaan sosial seringkali kalah oleh kenyamanan sistem yang sudah mapan. Dalam hati kecil masyarakat Tabalong, ada rasa kecewa yang tak bisa disembunyikan. Mereka ingin merasa diakui, bukan sekadar disapa dalam spanduk CSR yang berbunyi manis. Sebab mereka tahu, Tabalong bukan sekadar lokasi proyek, ini tanah leluhur, tanah tempat doa-doa pertama kali dipanjatkan. Maka ketika pekerjaan sulit didapat, rasanya seperti diusir secara halus dari tanah sendiri. Mungkin inilah saatnya para pemangku kepentingan berhenti menutup mata, dan mulai menatap wajah rakyat yang menunggu di luar pagar. Sebab yang diminta bukan belas kasihan, melainkan kesempatan yang adil. Satu kursi kerja untuk satu anak Tabalong bukanlah pemberian, tapi hak yang seharusnya dijaga. Negeri ini terlalu kaya untuk membuat rakyatnya miskin harapan. Dan Tabalong terlalu berharga untuk hanya jadi ladang eksploitasi tanpa kesejahteraan. Maka biarlah suara Raymond dan Ferry menjadi pengingat. Jangan sampai bumi yang subur ini hanya menumbuhkan keuntungan, tapi mematikan keadilan bagi warganya sendiri.